Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana zawjain. Assalatu wassalamu ala sayyidil atrafain wa ala alihi wa sahbihi alladzina hum sa'idu fid darain. Amma ba'du. Pemirsa Kompas TV Jawa Barat, para pecinta mutiara iman dimanapun berada yang berbahagia. Kita semua tahu bahwa hari ini tepat Hari Ibu. Ibu memiliki beberapa keistimewaan dan diistimewakan dalam ajaran Islam. Islam mengistimewakan ibu sampai-sampai Nabi ketika ditanya siapakah orang yang paling harus aku hormati dan aku santuni. Baginda Nabi menjawab, ibumu, 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 baru bapakmu. Dan terdapat sebuah keyakinan dalam Islam bahwa sorga di bawah telapak kaki ibu. Selain itu, seorang ibu menurut ajaran Islam memiliki peran yang sangat strategis. Bukan hanya sebagai istri yang mengabdikan dirinya pada seorang suami, yang ketaatan yang sangat istimewa. Karena istri tidak boleh menolak keinginan suami, perintah suami, kecuali hal-hal yang diperintahkan suami itu bertentangan dengan ajaran Allah atau di luar kemampuan kapasitas seorang istri. Keistimewaan yang lain, seorang ibu dia begitu istimewa karena memiliki tugas dan fungsi untuk mendidik, membesarkan, dan mengawal putra-putrinya menjadi anak yang solih dan solihat. Apa saja perannya? Pertama, seorang ibu menjadi pendidik utama dan pertama. Al-Ummu Madrasatul Ula. Ibu itu menjadi pendidik utama dan pertama bagi anak-anaknya. Karena anak sebelum bertemu dengan orang lain, dia sudah menyatu dalam satu tubuh dengan seorang ibu yang dicintai dan mencintai anak-anaknya tentunya. Bukankah ketika di dalam rahim, anak itu sudah mendapatkan pendidikan dari ibunya. Jauh sebelum anak itu belajar di sekolah, ketika kelak dia sudah mulai jadi anak-anak balita, di dalam rahim seorang anak sudah mulai belajar pada ibunya. Dan seorang ibu sudah menjadi pengajar bagi anak-anaknya. Ini yang disebut oleh Hujatul Islam Al-Imamul Ghazali sebagai at-tarbiyah qoblal wiladah. Pendidikan sebelum kelahiran. Sangat boleh jadi pendidikan sebelum dilahirkan itu sangat menentukan pendidikan seorang anak ketika sudah dilahirkan. At-tarbiyah qoblal wiladah, pendidikan sebelum kelahiran yang dilakukan oleh seorang ibu untuk anaknya yang di dalam rahim, sedikitnya ada dua. Pertama, pendidikan yang bersifat jasmani. Karena anak ketika di dalam rahim mengkonsumsi saripati yang dikonsumsi oleh ibunya. Maka ketika ibunya pandai memilah dan memilih makan dan minum yang halalan thayyiban, sesungguhnya pendidikan fisik dan psikis anak sedang dibentuk pada waktu anak itu di dalam rahimnya. Maka seorang ibu ketika dia memperhatikan bukan hanya buat kepentingan pribadi dirinya seorang ibu, tetapi juga buat anak-anaknya yang di dalam rahimnya, sesungguhnya seorang ibu telah melakukan tugas dan fungsi mendidik anak sebelum kelahiran. Ketika ibu mengkonsumsi makanan yang bergizi, maka anak mengkonsumsi saripati makanan yang bergizi, artinya sedang menyiapkan fisik yang baik. Yang dalam Pancawaluya, menciptakan anak yang sehat itu menjadi prioritas utama sumber daya manusia perspektif Pancawaluya, yaitu sumber daya manusia cager. Salah satu sumber utama cager adalah dari makanan dan minuman. Maka ketika seorang ibu memakan makanan yang bergizi, seorang ibu telah berkontribusi menjadi ibu yang mampu menciptakan anaknya cager atau sehat. Yang kedua, bager. Pendidikan ruhani bukan hanya dari sifat baik atau sifat buruk yang dimiliki oleh seorang ibu, tetapi amaliyah, aktivitas dan perilaku ibu ketika hamil, ketika banyak meningkatkan ibadahnya kepada Allah, banyak meningkatkan upaya taqarruban ilallah,
banyak membaca ayat-ayat Allah, banyak bersujud kepada Allah dan kebaikan-kebaikan lainnya, sesungguhnya pendidikan psikis bahkan spiritual anak sedang dilakukan ketika ibu melakukan hal-hal yang positif tadi. Maka ketika ibu hamil, ketika baca Al-Quranul Karim, bukan hanya untuk dirinya, tetapi didedikasikan untuk anaknya yang di dalam rahim. Ketika seorang ibu bersedekah, bukan hanya untuk dirinya, tetapi sesungguhnya telah mengajarkan berderma pada sesama bagi anak di dalam rahimnya. Ketika seorang ibu tahajud, dan dalam sholat itu dia bersujud, maka sesungguhnya seorang ibu bukan hanya bersujud untuk dirinya, tetapi sesungguhnya mengajarkan sujud kepada anaknya di dalam rahim. Karena ketika ibu sujud, anak ikut sujud. Tidak mungkin ibunya sujud, anaknya ke sebelah sini posisinya. Ini yang disebut dengan pendidikan sebelum kelahiran. Baik mendidik fisiknya, psikisnya, bahkan spiritualitas anak. Ini yang harus diperhatikan dan dilakukan oleh seorang ibu. Maka ibu punya rahim. Rahmun itu artinya kasih sayang. Dengan cinta dan kasih sayangnya dirasakan oleh anak-anaknya sejak di dalam rahim. Kemudian lahir ke dunia, lagi-lagi meskipun ada hak dan kewajiban lain dari seorang ayah mengadani telinga sebelah kanan dan qomat ke telinga sebelah kirinya, berdasarkan hadis man mulida min mauludin fa'adana fi udunihil yumna wa aqama fi udunihil yusra lam tadruhu umusibyan oleh bapaknya. Tetapi begitu lahir anak itu di detak jantung seorang ibu, dirasakan apa yang pernah dirasakan di dalam rahimnya, kini dirasakan ketika sudah berbeda alam dari alam rahim ke alam dunia. Anaknya menangis, tetapi ibunya tersenyum dan diletakkan anak itu didekapkan ke sebelah kiri jantung ibunya. Kemudian diperlihatkan dan dipersilahkan kepada ayahnya untuk beradan di telinga sebelah kanan dan qomat telinga sebelah kiri. Setelah itu, upaya lain untuk membentuk anak setelah lahir ke dunia, setelah mengalami pendidikan sebelum kelahiran, dididik oleh bapaknya melalui adzan dan qomat tadi. Ibu menyusui selama 2 tahun. Wa fisaluhu fi amain, kata Al-Quran. Menyusuinya selama 2 tahun. Sebelum mengkonsumsi makanan, sebelum mengkonsumsi minuman lain, maka seorang anak mengkonsumsi air susu ibu yang kurang lebih selama 2 tahun. Ketika giginya belum tumbuh, ibunya sedang makan makanan yang agak keras. Ketika terdengar bayinya nangis seperti kelaparan, maka seorang ibu tidak lagi ragu. Makanan yang tinggal ditelan itu pun diambil oleh telunjuknya, dikasihkan ke mulut bayinya dengan penuh cinta dan kasih sayang. Maka bayi bukan hanya menikmati air susu ibu, makanan yang diempek atau dibeweng kata orang Sunda, diberikan oleh ibu kepada anaknya. Selanjutnya tentu seorang ibu dan bapak setelah lahir ke dunia tanpa sengaja, tanpa terasa sudah menjadi tradisi. Anak-anak kita sejak balita belajar calistung, belajar membaca, belajar menulis, dan belajar berhitung. Sesungguhnya itu adalah pelajaran tauhidullah kalau kita renungkan dengan sesama. Bukankah ketika anak ingin terbebas supaya tidak bodoh kalau berhitung, anak kita terampil ketika berhitung, ibu dan bapaknya mengajarkan bilangan dari angka 1 sampai 10 minimalnya. Tetapi pada prinsipnya angka 1 lah yang diajarkan kedua orang tua kepada anaknya ketika balita. Kenapa angka 1? Ternyata misteri di balik angka 1 yang diajarkan kedua orang tuanya kepada anak-anaknya, kita sesungguhnya sedang mengenalkan bahwa Allahu Ahad. Allah itu satu. Allah itu esa. Allah itu tunggal. Allah itu berbilang. Seolah-olah kalau punya kesempatan di dunia ini mengajarkan kepada anak berhitung, maka angka pertama yang harus dikenal oleh anaknya adalah angka 1. Terserah nanti dia tidak kenal dengan angka 2 dan seterusnya. Tetapi yang pertama dan utama diperkenalkan adalah angka 1. Sesungguhnya kita sedang mengajarkan kepada anak kita belajar mengenal Allah itu Ahad, Allah itu satu, Allah itu esa. Yang kedua, anak-anak kita ingin terbebas dari membaca
dan menulis. Maka diperkenalkanlah huruf-huruf. Huruf apa yang pertama dikenalkan kedua orang tuanya kepada anaknya ketika balita? Kalau belajar huruf-huruf Latin yang dikenal di Indonesia ini, ternyata huruf pertama yang diperkenalkan adalah huruf A. Kenapa huruf A? Ternyata di balik misteri huruf A, lafad Allah, lafzul jalalah ini ketika dituliskan dengan huruf-huruf Latin, huruf pertamanya adalah huruf A. Huruf A itu adalah Allah. Pemirsa cahaya iman yang berbahagia. Yang ketiga, ketika kita perkenalkan huruful hijaiyah, huruf-huruf hijaiyah, huruf apa yang pertama diperkenalkan kepada anak-anak kita? Tentu huruf alif. Dan lafzul jalalah, lafad Allah atau asma Allah ketika dituliskan dengan huruf Arab, huruf pertamanya adalah huruf alif, Allah. Maka ketika mengajarkan alif, sesungguhnya kita sedang mengajarkan kepada anak kita Allah. Ketika kita mengajarkan huruf A, sesungguhnya sedang kita ajarkan kepada anak kita Allah. Sesungguhnya ketika mengajarkan kepada anak kita angka 1, karena Allah itu esa, kita sedang mengajarkan bahwa Allah itu esa. Pemirsa Kompas TV Jawa Barat yang berbahagia, dan banyak lagi keistimewaan-keistimewaan seorang ibu mendidik anak-anaknya atau putra-putrinya, baik sebelum lahir ataupun setelah berada di dunia yang fana, di dunia yang kita cintai ini. Masya Allah, Pak Ustadz. Pak Ustadz, kalau ngomongin ibu tuh pasti langsung bergetar, Pak, kalau saya, Pak. Ya. Karena pengorbanan seorang ibu waktu yang tadi Pak Ustadz bilang, pada waktu beliau mengandung aja, itu sudah menghabiskan seluruh jiwa raganya, Pak. Betul. Ditambah pada waktu melahirkan. Ya, Pak Ustadz, ini ada pertanyaan dari pemirsa Mutiara Iman yang lagi sedang menonton siaran streamingnya, Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Ustadz, mengapa dalam Islam ridho Allah itu sangat erat kaitannya dengan ridho seorang ibu? Ya. Pertanyaan yang sangat istimewa, Bang Kang Miftah. Kenapa ibu itu menentukan ridho kedua orang tua? Allah yang mentakdirkan kita menjadi manusia dan terlahir ke dunia. Tetapi ada sabab. Sebab-sebabnya itu melalui ibu kita. Ibu dan bapak kita tentunya sebagai penyebab kita lahir ke dunia. Maka pantas kalau ada bahasa dalam Al-Quran, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Kita wajib beribadah kepada Allah tanpa mempersekutukannya sedikit pun. Tetapi perintah keduanya, wabil walidaini ihsana, berbuat ihsan baik kepada ibu dan bapak. Ini ditegaskan dalam hadis Nabi, ridallahu fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridho Allah tergantung ridho kedua orang tua kita. Murka Allah tergantung murka kedua orang tua kita. Karena nyaris kedua orang tua kita itu sebagai copy paste Tuhan di dunia ini atau wakil Tuhan di dunia ini. Maka orang Sunda punya falsafah. Falsafahnya itu munjung ulah ka gunung, muja ulah ka sagara. Munjung ulah ka indung, muja ulah ka bapa. Munjung ka Allah anu maha agung, muja ka Allah subhanahu wa ta'ala. Margi, indung tunggul rahayu, bapak tangkal darajat. Kebahagiaan lahir batin dunia dan akhirat ditentukan Allah, tetapi atas semacam rekomendasi dan legitimasi dari ridho kedua orang tua kita masing-masing. Masya Allah, Pak Ustadz. Pak Ustadz, ada pertanyaan berikutnya, Pak Ustadz. Dari perspektif agama ini, Pak Ustadz. Apa perbedaan keistimewaan ibu dengan ayah dalam membangun rumah tangga yang beriman? Wah, mantap. Jadi tidak ada perbedaan sesungguhnya. Tetapi kalau ada skala prioritas antara ibu dengan bapak, ibu menurut ajaran Islam lebih diprioritaskan dibandingkan dengan bapaknya. Sesungguhnya kita tidak bisa memilah dan memilih. Ini lebih diistimewakan, yang ini tidak lebih diistimewakan karena kedua orang istimewa itu mesti diistimewakan oleh kita. Maka doa yang dipanjatkan oleh anak-anak yang soleh itu doa yang dikhususkan untuk kedua orang tuanya tanpa dibeda-bedakan. Misalkan Al-Isra ayat 24 itu menyebutkan Robbirhamhuma kama robbayani shogiro. Yang kemudian redaksi doanya menjadi Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama robbayani shogiro. Kita bermohon kepada Allah
Setelah kita meminta kepada Allah diampuni dosa dan kesalahan kita, kemudian kita bermohon kepada Allah jika ada khilaf dan kesalahan dari kedua orang tua kita, baik ibu ataupun bapak, Allah ampuni dan Allah memberikan kasih sayang kepada keduanya. Ini ayat yang menegaskan bahwa memperlakukan hormat sama kepada kedua orang tua kita. Meskipun kalau harus diprioritaskan berdasarkan hadis Nabi tadi, tentu ibu lebih utama dibandingkan dengan bapak kita. Masya Allah Pak Ustadz. Pak Ustadz, ada lagi pertanyaan Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim Pak Ustadz. Apa hikmah Pak biasanya dengan kata-kata kiasan? Surga itu di bawah telapak kaki ibu tuh Pak Ustadz. Apakah kita harus mutlak benar-benar Pak Ustadz taat kepada ibu kita Pak Ustadz? Ya betul. Ungkapan yang sangat istimewa ya, bahwa surga di bawah telapak kaki ibu. Tetapi ingat, neraka pun bisa di bawah telapak kaki ibu. Jika ibu tidak bisa membimbing, membina, mendidik, dan membentuk karakter anak-anak kita sebagai anak-anak yang bisa menjadi calon surga, sesungguhnya kelalaian, ketidaktanggungjawaban, dan abainya ibu tidak mendidik anak-anaknya untuk hal-hal yang positif, tidak memberikan contoh-contoh yang baik, sesungguhnya neraka pun bisa di bawah telapak kaki ibu. Karena itu, ibu memiliki peran yang sangat istimewa. Seperti dinyatakan, ibu pendidik utama dan pertama. Ibu memiliki peran istimewa. Misalkan peran istimewa itu, dia menjadi motivator, menjadi sumber penyemangat anaknya berbuat baik dan menuju kebaikan. Karena ingat, Al-Quran menyebutkan ada 4 tipe anak. 2 tipe anak yang baik, yang dididik oleh ibu bapaknya dan berhasil mendidiknya sehingga menjadi anak yang baik. Anak yang baik dalam Al-Quran disebut sebagai zinatul hayati dunya, perhiasan dunia. Yang kedua, qurratu a'yun, sebagaimana doa yang sering kita panjatkan, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurratu a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ini 2 tipe anak yang baik. Tapi Quran pun memberikan informasi dan gambaran kepada kita. Ada 2 tipe anak yang tidak baik, yang tidak diharapkan oleh kita semua, terutama oleh ibu dan bapaknya. 2 tipe anak itu, 1 anak yang menjadi fitnatun, jadi fitnah bagi kedua orang tuanya. Bahkan yang kedua, anak yang menjadi aduwwul lakum, anak yang menjadi musuh buat kedua orang tuanya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Jadi ibu, jadilah pemegang kunci sorga buat anak-anaknya. Jangan sampai menjadi pemegang kunci neraka karena ketidakmauan dan ketidakmampuan mendidik anak-anaknya. Masya Allah Pak Ustadz. Pak Ustadz kayaknya kalau membahas soal ibu nih kayak nggak ada habisnya Pak Ustadz ya. Ini terkait rezeki Pak Ustadz. Ya. Bagi yang sudah menikah nih Pak Ustadz ya. Memuliakan ibu dahulu atau istri dahulu Pak Ustadz? Ya, tetap karena ada hadis yang menyatakan memuliakan ibu harus diutamakan. Memuliakan istri juga tanda kemuliaan laki-laki. Ma akraman nisa illa karimun wa ma ahanahunna illa laimun. Tidak semata-mata suami yang memuliakan istrinya kecuali menggambarkan suami yang mulia, tapi tidak semata-mata suami yang menghinakan, merendahkan, menistakan istrinya kecuali menggambarkan suami yang hina dan nista pula. Jadi 2 hal yang tidak usah sebetulnya diperdebatkan dan dipertentangkan, apakah memuliakan ibu ataupun memuliakan istri. Dua-duanya mesti dimuliakan karena istri yang mulia mesti dimuliakan oleh suaminya. Bahkan suami yang mulia harus membuktikan dia mampu memuliakan istrinya, tetapi anak soleh dia mampu memuliakan ibunya. Masya Allah Pak Ustadz. Lalu ini Pak Ustadz, bila kita kan harus menjaga lisan kita kepada ibu, harus nadanya lemah lembut. Namun Pak Ustadz, apabila ibu kita sudah umurnya mungkin sudah tidak muda lagi Pak Ustadz ya. Selain kita kan nada pasti kencang. Nah, karena semakin itu tua pasti harus teriak. Nah itu kalau misalnya jadi merasakan bahwa itu membentak gimana Pak Ustadz? Ya, ini bisa jadi miskom ya. Betul Pak Ustadz. Kita pelan dia kagak denger, kita kencang merasa dibentak. Misalkan ini sampai-sampai ada ayat khusus tentang ini. Lanjutan dari ayat Al-Isra ayat 23 tadi. Setelah wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma
fala taqul lahuma uff. Ketika orang tua kita salah satu atau kedua-duanya sudah lanjut usia, maka tidak boleh kita katakan uff. Katakan uff itu simbol kata-kata sebagai penolakan atas perintahnya, simbol kata-kata yang menyakiti dan bisa menyinggung perasaan kedua orang tuanya, yang pada prinsipnya baik bahasa yang bersifat linguistik atau paralinguistik jangan sampai dipahami oleh orang tua kita itu adalah bahasa yang menyinggung perasaannya. Wala tanharhuma. Ini ketika melakukan phonological decoding, ketika mengucapkan sesuatu kepada kedua orang tua kita, jangan dengan nada membentak, tetapi nada yang penuh penghormatan, yang tidak menggurui, tidak ngajarin itik berenang, yang tentu setiap anak harus mengenal seperti apa kondisi kedua orang tuanya, dan sesensitif apa ketika kita mengeluarkan kata-kata yang diterima oleh kedua orang tua kita masing-masing. Disitulah kecerdasan kita diuji dan dituntut untuk mampu berkomunikasi yang nyaman, yang harmoni, dan dipahami oleh kedua orang tua kita masing-masing. Wala tanharhuma wa qul lahuma qaulan karima, dan berkatalah kepada kedua orang tua kita dengan perkataan yang mulia. Kenapa kita kepada atasan kita mampu berdiplomasi dengan bahasa yang sangat baik, bisa memujinya sehingga membuat atasan kita senang? Kenapa kepada kekasih kita atau ke istri kita bisa mengucapkan kata-kata yang menyejukkan hati, menenangkan jiwanya? Tetapi kenapa kepada kedua orang tua kita tidak mampu berkata-kata yang menyenangkan kedua orang tuanya? Ini challenge, tantangan untuk kita anak-anak. Harus mampu berkomunikasi yang baik, komunikasi yang menyejukkan hatinya, komunikasi yang memuliakan kepadanya. Dan disitulah letak posisi anak yang soleh, anak yang mampu menyenangkan kedua orang tuanya, minimal dengan kata-kata dan sikap kita. Masya Allah Pak Ustadz. Tadi ada pertanyaan tapi waktunya udah terbatas Pak Ustadz. Mangga Pak Ustadz, kesimpulan hari ini dan terakhir kita doakan untuk ibu kita Pak Ustadz. Ya, pemirsa Kompas TV Jawa Barat yang berbahagia, perempuan istimewa itu bernama ibu, terutama ibu kita masing-masing. Mereka telah menjalankan tugas dan fungsi sebagai pendidik utama dan pertama, membesarkan di waktu kita kecil, sabar dengan kenakalan-kenakalan yang kita lakukan. Karena itu, ibu kita kalau kita perhatikan memiliki 3 peran yang diterima oleh kita sebagai anak-anaknya. Pertama, ibu itu selalu menjadi garda terdepan sebagai motivator, pemberi motivasi kepada kita. Ketika kita jadi pelajar, dimotivasi agar kita belajar dengan baik. Ketika kita bekerja, kita dimotivasi menjadi pekerja yang baik. Bahkan ketika kita sebelum bisa berjalan kaki, berbicara, memegang, belum bisa makan, ibu kita garda terdepan memberikan motivasi kepada kita agar kita mampu melakukan hal-hal tadi. Yang kedua, tapi ibu kita pun sering berperan sebagai stabilisator, sebagai sumber penyeimbang ketika kita terlalu lelah belajar, terlalu capek dan terlalu serius melakukan sesuatu. Ada setitik kekhawatiran dari ibu kita, kalau fisik kita tidak kuat, kalau pikiran kita tidak kuat, maka ibu memberikan nasihat dan penyeimbang yang sangat baik yang dilakukan dari dulu hingga sekarang dan yang akan datang. Yang ketiga, ibu kita sering berperan sebagai filterisator. Ibu kita menjadi filter atas segala apa yang dilakukan oleh kita, supaya kita tidak terlalu menjadi manusia-manusia yang cenderung berbuat untuk dunia semata. Maka ibu kita seiring dengan itu, sejalan dengan apa yang difirmankan Allah, la yagurannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad mata'un qalilun summa ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad. Meskipun tidak dikutip ayatnya, tidak disebutkan tafsirnya, tidak dijelaskan terjemahnya, tetapi ibu sering berperan menjadi garda terdepan untuk menjadi filter dengan apa yang kita lakukan. Mudah-mudahan kita bermohon kepada Allah di hari ibu, selamat untuk ibu-ibu, dan semoga ibu-ibu pun mampu menyelamatkan diri putra-putrinya dan bisa berbakti kepada suaminya sehingga menjadi istri teladan, istri yang baik, ibu yang istimewa, yang diistimewakan Allah, baik hidup di dunia kini ataupun di akhirat nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Pemirsa, tiada permohonan yang paling istimewa kecuali permohonan hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa karimina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim radiyallahu tabarakta wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajmain amin.
Allahumma gfir lana wali walidayna warhamhum kama rubawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ada hikmat dan manfaatnya buat kita semua. Mohon maaf atas segala hilaf dan kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.